Halo para seto, kali ini admin akan menceritakan sejarah pertempuran Keraton Yogyakarta melawan pasukan Inggris. Geger Sepi adalah peristiwa penyerangan yang dilakukan tentara Inggris terhadap Keraton Yogyakarta pada 9-20 Juni 1812. Kata sepi adalah ucapan orang Jawa ketika menyebut pasukan sepoi, gelar yang diberikan kepada prajurit India. Pasalnya, penyerbuan ini melibatkan 1.200 tentara yang terdiri dari pasukan Inggris dan sepoi, serta didukung oleh sekitar 800 prajurit Legiun Mangkunegaran yang dikendalikan Thomas Stamford Raffles. Setelah Inggris berhasil mengalahkan Belanda, Raffles secara resmi diangkat menjadi Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada awal kekuasaan Inggris di Jawa, Raffles masih memberikan dukungan kepada Sultan Hamengkubuwono II. Namun, beberapa kebijakan baru yang dikeluarkannya ternyata tidak lebih baik dari kebijakan Dangles dan membuat Sultan kurang sependapat. Di saat yang sama, tekanan rezim kolonial terhadap Keraton Yogyakarta pun semakin meningkat. Oleh karena itu, Sultan mulai menghimpun kekuatan secara terang-terangan. Hal ini dilihat oleh Raffles sebagai ancaman. Raffles kemudian mengirim pasukan di bawah pimpinan kolonial Robert Rowley Gillespie ke Yogyakarta. Kehadiran pasukan Inggris di Yogyakarta pada 13 Juni 1812, pasukan inti Inggris tiba di ibu kota Kesultanan Yogyakarta dan mulai memasuki benteng. Gerakan pasukan Inggris ini memantik kecurigaan Sultan, yang kemudian mengirim utusannya untuk menemui John Crawfurd, residen Yogyakarta saat itu. Namun, Crawfurd hanya mengatakan bahwa kehadiran pasukan tersebut diperlukan agar mengenal keraton di wilayah Jawa. Penasehat keraton saat itu mengutarakan pendapatnya kepada Sultan bahwa Letnan Gubernur Jenderal sebenarnya setengah menuju Yogyakarta untuk menangkap putra mahkota dan mengasingkannya dari Jawa. Saat itu, Sultan berharap bahwa nantinya ia dapat memujuk Inggris untuk mengakui Mangkudiningrat dan bukan Raden Mas Surojo sebagai penggantinya. Jatuhnya Keraton Yogyakarta jalan damai dengan perundingan yang diinginkan Sultan ternyata tidak terwujud. Pada 17 Juni 1812, Raffles tiba di Yogyakarta bersama tambahan pasukannya. 2 hari kemudian, perang antar tentara keraton dan pasukan Inggris pun pecah. Hari itu, pasukan artileri Inggris menghujani keraton dengan peluru dan meriam-meriamnya. Setelah Kadipaten jatuh dan gerbang Pancasura juga diledakkan, pertahanan keraton mulai melemah. Pada 20 Juni 1812, Keraton Yogyakarta akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Inggris. Setelah jatuhnya keraton, Sultan Hamengkubuwono II terpaksa turun tahta secara tidak hormat dan diasingkan ke Penang. Sementara itu, tahta kesultanan jatuh ke tangan putra sulungnya, Raden Mas Surojo, yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono III. Jatuhnya keraton juga diikuti dengan penjarahan besar-besaran hampir seluruh isi keraton, yang meliputi harta kekayaan maupun produk-produk budaya seperti naskah-naskah berharga lantas diangkut oleh tentara Inggris. Tercatat kurang lebih 7.000 manuskrip naskah kuno yang diwariskan turun-temurun raib dari keraton. Hingga 2019, baru 75 manuskrip yang berhasil dikembalikan ke keraton
atas permintaan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Lebih disayangkan lagi, tidak semua manuskrip yang dijarah berhasil sampai ke tanah Inggris. Sebagian justru dilelang begitu saja selama perjalanan. Sementara sebagian lainnya karam bersama kapal-kapal pengangkutnya. Penjarahan ini mengakibatkan pusat kebudayaan di Yogyakarta untuk sementara berpindah ke Pakualaman. Bagaimana menurut para seto tentang pertempuran Keraton Yogyakarta ini? Silahkan adu mulut kalian di kolom komentar.